Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang vektor. Jadi vektor itu kamu pelajari tidak hanya di matematika, di fisika juga kamu belajar. Nah, vektor itu apa sih? Vektor itu adalah yang mempunyai nilai dan arah. Ya, vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilai itu nanti kita akan menghitung panjang vektor, itu nilainya. Kalau arahnya itu nanti berhubungan dengan sudut. Ya, berhubungan dengan sudut berarti berhubungan dengan trigonometri. Oke, sekarang kita belajar vektor ya, yang mempunyai nilai dan arah. Penulisan vektor. Jadi penulisan vektor itu kalau kamu baca di buku dapat ditulis dengan dua cara. Pertama, ditulis dengan huruf kecil. Ya, huruf kecil tapi satu huruf tapi huruf kecil, misalkan huruf A. Nah, dikasih notasi di atas ya. Notasinya boleh garis, boleh gini. Ya. Atau penulisan huruf bisa dua huruf tapi huruf kapital A, B. Nah, ya, itu penulisan dalam vektor ya. Sepele tapi ini sangat penting sekali. Jadi kalau kamu males nulisnya satu tapi huruf kecil, kalau lagi rajin huruf kapital tapi dua. Ya, ini penulisan vektor. Oke, sekarang kita menghitung panjang vektor. Panjang vektor itu berhubungan dengan nilai. Tadi vektor itu yang mempunyai nilai dan arah. Nilai, contohnya kayak panjang vektor. Berapa sih panjang vektor? Misalkan ada vektor A. Vektor A itu posisinya ada X, ada Y, ada Z. Jadi ada dua dimensi, ada tiga dimensi ya. Oke, jadi ada dua variabel, bisa tiga variabel. Itu yang membedakan ya. Oke, berarti panjang vektor itu notasinya dengan garis mutlak. Ya. Jadi vektor A posisinya ini, maka panjang vektor A itu caranya simpel, cuma ditarik akar aja. Tarik akar dari siapa? Dari si X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari panjang vektor. Ya, jadi kalau kamu menghitung panjang vektor, notasi panjang vektor tuh ini. Kalau kamu nggak tulis notasi ini, berarti salah. Ya, cuma vektor posisi. Ini namanya vektor posisi si vektor itu. Ya, kalau mau menghitung panjang vektor harus pakai garis mutlak. Rumusnya ini. Oke. Lalu ada lagi, suruh menghitung panjang vektor AB. Jadi ada dua titik. Kalau tadi titiknya cuma satu vektor A. Kalau ada dua, gimana? Ini ada vektor A, ya ada titik A. Misalkan titik A posisinya ada X1, Y1, Z1. Titik B, X2, Y2, Z2. Berarti pertanyaannya, kalau panjang vektor AB. Panjang ya, ini ada garis 2 nih. Berarti panjang vektor AB. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Sama, panjang vektor itu selalu pakai akar, ya. Lalu dikurangin aja sama kamu. Jadi X2 dikurangin sama X1 tutup kuadratin. Tambah gantian. Sekarang ya Y2 kurangin Y1 tutup kuadrat. Ya. Tambah sekarang Z2 kurangin Z1 tutup kuadrat ya. Jadi rumusnya sama, cuma bedanya dia ada dua titik. Ini cuma ada satu titik. Ya. Bu, kalau X1 dikurangin X2 boleh nggak, Bu? Nggak masalah, boleh. Kenapa? Karena nanti dia dikuadratin, hasilnya tetap positif gitu ya. Ini rumus dari panjang vektor tapi di dua titik. Ada dua titik, titik A dan titik B. Kalau ini ada di satu titik A aja. Oke ya. Lalu ada lagi nilai vektor. Vektor itu ada yang namanya vektor satuan. Ya. Jadi ada panjang vektor yang udah kita jelasin. Lalu vektor satuan. Nah, vektor satuan ini ada posisi titik A itu X, Y, Z. Nah, hitung berapa vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A adalah, nah ini notasinya simbolnya boleh begini. Pokoknya dia garis ya. Vektor satuan, ini simbol vektor satuan. Ya, sama dengan 1 per ini panjang vektor A dikali vektor A. Ya, jadi rumusnya ini. Oke, ya. Contoh. Ya, Ibu kasih contoh. Jadi ada posisi vektor A ya, min 1,3. Lalu vektor B posisi 3,6. Jadi dia dua dimensi ya.
cuma variabel X sama Y, Z-nya enggak. Ya, oke. Lalu yang pertama, nyatakan vektor AB dalam XI. Ini vektor penulisannya bisa begini juga ya, topik tambah YJ. Ya, oke. Cara ngerjainnya gimana? AB, vektor AB. AB sama dengan vektor B kurangin vektor A. Vektor B, ya. Atau ini huruf kecil. Nah, ini berapa? Vektor B, nah posisi si B. Posisi B 3 sama 6 kurangin posisi si A, vektor si A. Min 1 sama 3. Kita kurangin deh tuh. 3 dikurangin sama min 1, min sama min jadi plus, jadi 3 ditambah 1 dia 4. Lalu yang kedua 6 dikurangin 3 dia 3. Berarti vektor AB kalau dinyatakan dengan posisi X I topi ditambah Y J topi itu vektor, berarti 4 ini anggap X 4 I tambah Y nya adalah 3 J. Nah, ini dia. Kalau dalam dinyatakan dalam ini. Oke, yang kedua, tentukan besaran panjang vektor AB. Panjang vektor AB. Berarti kamu harus nulis begini. Nah, gitu. Ya. Oke, karena vektor AB ini, ya vektor AB itu ini. Ini vektor AB. 4 sama 3, ya. Berarti panjang vektor cuma 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi 4 kuadrat dia 16 tambah 3 kuadrat jadi akar berapa? Ini dia panjang vektornya. Oke, yang ketiga ya. Tentukan vektor satuan dari AB. Berarti vektor satuannya gimana? Vektor satuan tadi notasinya begini. Jadi kalau kita tulis E sama dengan 1 per panjang vektor A dikali sama vektor A. Jadi 1 per panjang vektor A. Ya. Oke, panjang vektor. Oke, ini AB ya. Lalu ini AB. Jadi ini AB. Oke, ini AB. Nah, oke. Panjang vektor AB. Ini panjang vektor AB. Berapa nih? 5. Kita udah ngitung, jadi nggak perlu ngitung lagi. Dikali vektor AB. Nih, vektor AB nih. Berapa nih? Nih, 4 sama 3. 4 sama 3. Nah, cara ngitungnya berapa? Gimana, Bu? Berarti 4 dikali 1 dibagi 5. 4 kali 1, 4 dibagi 5 per 5. 3 dikali 1, 3 per 5. Nah, jadi dia vektor satuannya adalah 4 per 5 sama 3 per 5. Atau kalau bisa ditulis 4 per 5 E 4 per 5 I tambah 3 per 5 J. Nah, ini adalah vektor satuan ya. Jadi hari ini kita belajar menghitung panjang vektor yang ada di 1 titik, lalu yang ada di 2 titik ya. Panjang vektor ini di 1 titik, ini ada di 2 titik, titik A sama titik B. Lalu kita menghitung vektor satuan ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.